Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Masih sehat walafiat kan? Virus COVID belum menyerang kalian kan? Nah, hari ini kami dari kelompok 5 ingin menceritakan sejarah kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Akbari. Yang kedua, Muhammad Ari Hidayat. Yang ketiga, Siti Rafikah. Dan yang terakhir, Dewi Mulyati. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga tahta kerajaan pun berhasil didapatkannya. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Pajang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang, melantik Ki Ageng Pamanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilan Ki Ageng Pamanahan membunuh Arya Penangsang di Jipang, Panolan. Kemudian, Sultan Hadiwijaya mengangkat anak dari Ki Ageng Pamanahan, yakni Sutawijaya. Hingga pada tahun 1575, Ki Ageng Pamanahan wafat dan jabatannya sebagai Bupati Mataram digantikan oleh anaknya, Sutawijaya. Ternyata, Sutawijaya tidak puas dengan jabatannya. Saat itu, ia berniat ingin menjadi Raja Kerajaan Pajang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja, Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selang beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Tahta kerajaan pun berhasil didapatkan oleh Sutawijaya. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Pajang ke wilayah Mataram. Pada saat itulah Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Sebagai salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia, Kerajaan Mataram Islam meninggalkan beberapa jejak yang masih terlihat hingga kini. Salah satunya Kampung Mataraman di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat, dan batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga kini. Perkembangan Islam sangatlah pesat ketika Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberikan hak untuk mengolak tanah perdikan. Tanah perdikan adalah sebuah wilayah dengan luas tertentu yang dibebaskan dari membayar pajak kepada kerajaan. Oleh karena itu, Sultan Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana dan juga dikenal sebagai pujangga. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam pernah menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Masjid Agung Kota dibangun bersamaan dengan pembangunan komplek keraton. Bersamaan dengan perluasan pengaruh Kerajaan Mataram Islam ke seluruh Jawa, maka Islam juga tersebar luas di seluruh Jawa. Mataram berkembang sebagai kerajaan agraris yang menekankan dan mengandalkan bidang pertanian. Sekalipun demikian, kegiatan perdagangan tetap diusahakan dan dipertahankan. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah persawahan yang luas, terutama di Jawa Tengah, yang daerahnya juga subur dengan hasil utamanya adalah beras, di samping kayu, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Sedangkan dalam bidang perdagangan, beras merupakan komoditi utama, bahkan menjadi barang ekspor, karena pada abad ke-17, Mataram menjadi pengekspor beras paling besar pada saat itu. Dengan demikian, kehidupan ekonomi Mataram berkembang pesat karena didukung oleh hasil bumi Mataram yang besar. Sayangnya, runtuhnya Kerajaan Mataram Islam bermula dari gagalnya menaklukkan Batavia, yang disusul dengan meninggalnya Sultan Agung. Situasi tersebut membuat Kerajaan Mataram Islam harus menyerahkan tahta kerajaan kepada Amangkurat I yang dikenal berteman dengan VOC. Nah, itu tadi cerita singkat mengenai Kerajaan Mataram Islam.
Saya mewakili kelompok 5, izin pamit undur diri. Kupu-kupu di atas awan, terbang membawa acan. Jikalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jalan-jalan naik kereta, singgah sebentar di rumah asih. Sampai jumpa dan terima kasih.